Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita lanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah, yaitu tentang zaman jahiliyah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang betapa waktu yang lama jedah masa risalah tidak ada pemberi peringatan. Kemudian juga kita akan membahas tentang awal paganisme atau penyembahan berhala, juga tentang kondisi zaman jahiliyah dan kegelapan jahiliyah yang menyelubungi dunia pada saat itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kondisi pada masa jahiliyah pada waktu yang cukup lama tiada pemberi peringatan atau seorang rasul. Allah Ta'ala mengabadikan di surat Yasin ayat yang ke-6, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada satu kaum yang tidak diberi peringatan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, fahum ghafilun, sehingga mereka dalam keadaan yang lalai. Jadi ada jedah masa yang sangat panjang, ribuan tahun, sejak zaman Nabi Ismail sebagai kakek moyangnya Rasulullah SAW. Demikian pula yaitu Nabi Isa alaihissalam, sejak diangkatnya Nabi Isa ini ke atas langit dan diutusnya Rasulullah SAW menjadi Rasul, ini kurang lebih 570 tahun ya. Atau kalau dibulatkan ke atas 600 tahunan ya. Jadi fatrah atau masa jedah wahyu yang sangat lama antara diangkatnya Nabi Isa dan diutusnya Rasulullah SAW. Beda dengan keberadaan para nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi dan rasul sebelumnya bahkan ada yang satu masa. Nabi Ibrahim satu masa dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Ishak, antara ayah dan anak, antara Nabi Musa dengan Nabi Harun, antara Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman. Ini masanya berbarengan ya. Jadi masing-masing nabi dan rasul pada waktu dulu diutus kepada kaum setempat, skalanya itu lokal. Sementara nabi kita Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam.
illa kafatan linnas, kecuali seluruh manusia menjadi objek dakwah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada masa yang sangat lama inilah konsekuensinya manusia berada pada kelalaian, ya, fahum ghafilun, ya, mereka dalam keadaan yang lalai. Pada masa itu mereka lalai, ya, lalai dari tuntunan-tuntunan yang diajarkan, ya. Walaupun ada saat itu ajaran, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tetapi mereka melupakannya, ya. Pada mulanya Makkah ini tempat agama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Pada sejarahnya sudah kita fahami bahwasanya sebelum ada kehidupan di Makkah, terutama di Baitullah dan sekitarnya ini, Nabi Ibrahim sudah diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajak istri dan putranya Hajar dan Ismail ditinggal di bumi Makkah yang tandus, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan, tidak ada binatang, tidak ada apapun di sana. Nah, dengan izin Allah ditinggalkanlah istri dan anaknya itu, dan Allah Ta'ala yang akhirnya menjamin kehidupan mereka berdua pada asal muasalnya dengan ditemukannya sumber air Zam-Zam, ya, yang dari situlah menjadi sumber kehidupan, ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan segala sesuatu hidup dari air. Nah, dari air Zam-Zam itulah berkembang, ya, menjadi kehidupan yang bagus. Di sana ada suku Jurhum. Suku Jurhum ini berasal dari Yaman, ya, dari Arab bagian selatan. Mereka pendatang, ya, datang ke Arab atau ke Mekah ini dan minta izin kepada Ibunda Hajar untuk berdomisili di sana dengan memberikan upah semacam biaya sewa, dan akhirnya turun-menurun mereka tinggal di sekitar Mekah, bahkan menjadi penguasa Zam-Zam saat itu. Nah, dalam kurun waktu yang lama mereka akhirnya kalah dalam peperangan dan terusir dari sana. Mereka sebelum pergi dari Mekah menutup dan menimbun sumber air Zam-Zam ini, ya, sehingga saat itu pada waktu yang cukup lama dan baru ditemukan lagi oleh kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib, ya. Jadi kembali kepada agama Nabi Ibrahim, agama yang hanif, ya, agama yang lurus, itu sudah diikuti oleh penduduk Makkah. Mereka yang hanif, hunafa, yang lurus, mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, adapun jamaah sekalian, paganisme atau kesyirikan, penyembahan ke berhala yang pertama-tama terjadi di Mekah itu dibawa oleh seorang tokoh yang bernama Amr bin Luhai. Dia ini adalah merupakan pimpinan Bani Khuza'ah, yang pada awal-awalnya Amr bin Luhai ini adalah seorang yang memiliki citra bagus, citra yang baik. Ketokohannya diakui karena dia adalah orang yang soleh, secara moral dan juga ritualnya itu baik. Perilakunya kepada sesama, suka membantu, memberikan sedekah, memberikan bantuan, memberikan seluruh potensi dalam dirinya itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ritualnya adalah baik. Nah, satu saat Amr bin Luhai, maksudnya, ya, dari Bani Khuza'ah ini pergi ke Syam. Nah, di sana merasa ada perbedaan peradaban, ya. Dia merasa Syam ini lebih maju dan Syam ini adalah negeri para rasul. Nah, ternyata pada saat Amr bin Luhai ini pergi ke Syam, menemukan fenomena peristiwa penyembahan kepada berhala-berhala. Jadi saat itulah Amr bin Luhai terinspirasi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian penduduk Syam yang merasa Syam ini lebih maju, lebih modern, dan menjadi percontohan
di kawasan negeri-negeri yang lainnya, di sana saja sudah menyembah berhala. Maka ini merasa tradisi yang perlu untuk diadopsi, dibawa. Pada saat pulang ke Mekah, Amr bin Luhai ini membawa berhala besar yang bernama Hubal. Nah, Hubal ya, Hubal ini berhala besar, dan akhirnya pada saat datang di Mekah ditaruh di dalam Ka'bah. Nah, jadi disitulah awal asal muasal daripada paganisme, penyembahan kepada berhala ini. Orang-orang Mekah karena merasa Amr bin Luhai ini tokoh yang menjadi sentral dan menjadi rujukan masyarakat, membawa tradisi yang baru, mereka ikuti. Penduduk Mekah akhirnya ikut menyembah berhala Hubal ini. Nah, jadi Hubal dijadikan sesembahan ya. Kemudian orang-orang Hijaz ini penduduk sekitar Mekah dan Madinah, karena melihat penduduk Mekah ini juga menjadi sentral peradaban di sana, penduduk Mekah menyembah ke Hubal, maka ikut-ikutan penduduk Hijaz ini juga menyembah ke Hubal ini. Itulah asal muasalnya ya. Nah, jemaah sekalian, Amr bin Luhai ini disinyalir memiliki khodam ya, atau khodim, pelayan dari bangsa jin. Nah, bangsa jin ini memberikan informasi kepada Amr bin Luhai bahwasanya berhala-berhala yang ditinggalkan oleh kaumnya Nabi Nuh itu tersimpan, terkubur di Jeddah, di sekitar Laut Merah sana. Akhirnya Amr bin Luhai membawa rombongannya untuk melacak keberadaan berhala-berhala peninggalan dari kaumnya Nabi Nuh. Nah, akhirnya berangkatlah ke sana dan ditemukan ya, Allahu a'lam bagaimana caranya. Nah, ditemukanlah berhala-berhala yang dulunya disembah-sembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Ada Waddan, Suwa'an, Yahuth, Ya'uq, Nasr yang diabadikan di surat Nuh itu ya. Itu dibawa kembali ke Mekah. Nah, pada saat orang-orang melaksanakan jamaah haji ya, maksudnya melaksanakan haji ya. Jadi haji ini bukan sejak zaman Nabi saja, tetapi sejak zaman jahiliyah sudah ada tradisi ya, tradisi haji walaupun pelaksanaannya tidak sempurna. Jadi pada saat orang-orang berdatangan ke Mekah untuk niat mereka melakukan ibadah haji itu, pada saat mau pulang itu dibawai, dari suku ini dibawai berhala ini, suku ini dibawai berhala ini, begitu sampai mereka pulang masing-masing itu dengan membawa oleh-oleh berhala dari Amr bin Luhai inilah. Nah itulah sehingga merajalela ya, yang namanya penyembahan ya kepada berhala ini merajalela ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut posisi masing-masing ya. Nah, jemaah sekalian, oleh karena itulah pada peristiwa Mi'raj itu Rasulullah SAW di antara pemandangan yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ya, ada surga dan neraka. Beliau mengatakan dalam hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, ra'aitu Amr ibn Luhai ibni Qam'ah ibni Hindif Aba Bani Ka'ab haula yajurru kusbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai ini, ayah Bani Ka'ab, menyeret ususnya di neraka. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi ini merupakan berita ya, informasi yang valid ya, hadisnya sahih, bahwasanya itulah ganjaran ya, balasan yang dilakukan dulu oleh Amr bin Luhai menjadi pelopor atau propaganda untuk penyembahan berhala di Jazirah Arab ya, maka nanti akan disiksa di neraka. Kemudian zaman berubah menjadi zaman jahiliyah. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 360 berhala ya. Jadi sudah kita sebutkan tadi, masing-masing suku itu memiliki berhala-berhala yang dibawa dari peninggalannya Nabi Nuh
alaihissalam, dan itu diceritakan oleh Imam Bukhari ya dalam hadisnya. Dan berhala-berhala yang lainnya disimpan atau ditaruh di sekitar Ka'bah. Mereka memiliki semacam keyakinan ya, bahwasanya berhala-berhala inilah yang menjadi semacam magnet ataupun menjadi satelitnya Ka'bah. Jadi mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah sekaligus mengelilingi berhala. Oleh karena itulah jemaah sekalian, menurut sebagian pendapat ulama ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan hajinya ya sampai tahun ke-10 itu, tidak tahun-tahun awal, karena pada tahun-tahun awal walaupun beliau sudah hijrah ke Madinah, itu di Ka'bah masih ada banyak berhala ini. Berhala yang sejumlah 360 ini baru bisa dihancurkan oleh umat Islam melalui Khalid bin Walid, utusan yang diutus oleh Rasulullah itu pada tahun ke-8 Hijriyah, sesudah Fathu Mekah itu. Sebelumnya masih berada banyak, sehingga Nabi enggan untuk berhaji ya, dengan dalam keadaan Ka'bah masih banyak sekali berhala-berhalanya itu. Jadi mereka menganggap bahwasanya dengan menyembah kepada berhala inilah menjadi takarrub, menjadi sarana untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Dan masing-masing berhala ini ada kuilnya, ada tempat khusus di rumah masing-masing orang-orang Arab saat itu, ada kamar khusus yang di dalamnya ada berhalanya, disembah-sembah pagi dan petang ya. Mereka biasa untuk duduk berlama-lama di situ ya, berada di hadapan berhalanya, kemudian berlindung kepadanya dengan menyebut-nyebut namanya dan minta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, serta berdoa kepadanya agar ia memenuhi hajat kebutuhan mereka, dengan keyakinan bahwasanya berhala-berhala itu yang bisa memberikan syafaat, pertolongan di sisi Allah Ta'ala dan mewujudkan apa yang mereka inginkan ya. Kemudian mereka melakukan takarrub kepada berhala dengan berbagai bentuk persembahan. Ada yang menyembelih dan berkorban untuknya dengan menyebut namanya pada saat menyembelih. Jadi ada binatang-binatang korban yang disembelih dengan menyebutkan atas nama berhala-berhala tersebut. Dua jenis penyembahan ini disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan diharamkan atas kalian apa yang disembelih untuk berhala tersebut. Jadi mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah kepada berhala-berhala itu kecuali sekedar untuk menjadi sarana takarrub kepada Allah. Tujuannya menyembah pada Allah, tapi sarananya, wasilahnya menyembah ke berhala-berhala ini. Ini sama saja tidak boleh ya. Itu adalah merupakan bentuk kesyirikan. Nah, pada masa jahiliyah ini jemaah sekalian, jahiliyah ini bukan berarti bodoh secara denotasi, artinya secara saklek ya. Maksudnya bukan berarti mereka tidak bisa membaca, tidak punya peradaban, bukan ya. Justru sebaliknya, ada kebudayaan dan sastra yang mereka dapatkan atau sudah mereka alami. Mereka sudah mendapatkan kemajuan dari sisi ini ya, dari sisi syair, sehingga di antara latar belakang Allah Ta'ala menurunkan mukjizat kepada Nabi yang terbesar itu adalah Al-Quran, yang di antara mukjizat Al-Quran terbesarnya adalah dari sisi bahasa. Karena orang-orang Arab jahiliyah ini punya kemahiran dalam bidang sastra. Nanti akan kita jelaskan jenis-jenis macam-macam pasar yang ada di sekitar Mekah dan Jazirah Arab. Walaupun bukan termasuk negara maju atau terpelajar seperti bangsa Romawi atau Yunani, tapi Mekah dan sekitarnya ini sudah memiliki keahlian ya dalam bidang bahasa. Intelektualitas mereka terlihat dari intrik politik kelak. Namun bodoh yang dimaksudkan itu adalah dalam hal ma'rifatullah. Jadi mereka tidak mengenal Allah, tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah dengan benar. Dan kalaupun dikasih tahu, mereka juga tidak mau tahu. Ada yang karena tidak tahu, tidak memiliki ilmu. Ada yang memang
tidak tahu, walaupun tidak mau tahu tadi, sudah dikasih tahu tapi dia tidak mau melaksanakan. Nah, syirik dan kekufuran ini merajalela sebagaimana yang diabadikan di dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 22. Afara'aitumul Lata wal Uzza, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza, menyembah kepada Lata dan Uzza, wa manata tsalitsatal ukhra, dan manat yang ketiga yang paling terkemudian yang dianggap oleh mereka sebagai anak perempuan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Manat ini dianggap mereka sebagai putrinya Allah dan menjadi istri daripada Hubal. Na'udzubillah min dzalik. Inilah anggapan-anggapan mereka yang bodoh tadi ya. Alakumuz dzakar wal unsa. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Itu adalah tentunya suatu pembagian yang tidak adil ya. Mereka kalau punya anak perempuan dibunuh, bahkan ya waqtul banat, nanti ada kita sebutkan di antara kebodohan mereka. Tapi kalau punya anak laki-laki dibiarkan. Nah, itulah alakumuz dzakaru walahul unsa. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi, pasar-pasar yang ada di Mekah dan sekitarnya ini. Kalau di Mekah dan sekitarnya ini ada 3 pasar. Pasar Ukaz. Ya, nama Ukaz berasal dari al-ta'akuf, artinya menarik perhatian orang, tempat saling membanggakan diri ya. Jadi ini semacam pameran ya. Antara Mekah dan Taif, ini lebih dekat ke Taif, ini diadakan setiap tanggal 1 sampai 20 Dzulqa'dah. Paling terkenal dan paling besar. Ini di sana dilakukan perdagangan seluruh jazirah Arab. Jadi momentum tahunan di sini. Ada kemudian yang kedua adalah pasar Madinah. Berasal dari Al-Jannah atau taman di bawah Makkah atau Wadi Fatimah. Dari 20 Dzulqa'dah sampai terlihat hilal bulan Dzulhijjah. Yang ketiga adalah pasar Al-Majaz, tempat bertolaknya haji saat itu ke Arafah, 3 mil dari Arafah, dari 1 Dzulhijjah sampai dengan 8. Nah, isi air sebelum pergi ke Arafah ini. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada pada masa jahiliyah, dan ada 12 macam ini ya. Ada mulai yang satu di sini kemudian tersebar ya menjadi tempat yang sangat luas, dan ini menunjukkan peradaban dan iklim ekonomi sudah tumbuh pada saat itu ya, sudah tersebar luas di sana, dan ini menunjukkan peradaban yang menurut yang sudah kita sampaikan tadi bukan makna jahiliyah dari sisi keterbelakangan, tetapi jahiliyah karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di surat Nuh sebagai informasi ya, ini termasuk berita mukjizat Al-Quran dalam hal sejarah, bahwasanya pada zaman Nabi Nuh itu ada beberapa orang soleh yang menjadi rujukan yang disebut ulamanya mereka ya. Nah, orang-orang soleh inilah pada saat mereka hidup menjadi rujukan, dan ketika mereka meninggal dunia ya, pada saat mereka wafat, setan-setan ini membisikkan kepada kaum mereka untuk mendirikan, membangun berhala-berhala pada majelis-majelis mereka dan menamakannya dengan nama-nama mereka. Dan setelah waktu berlalu sekian lama, akhirnya berhala-berhala yang tujuan awalnya untuk menghormati ya jasa para pahlawan ini akhirnya disembah-sembah. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Jadi ini asal muasal kesyirikan seperti itu. Asalnya biasa saja untuk menghormat dan memberikan semacam mengingat jasa ya kepada para ulama ya. Barangkali kalau konteks kita sekarang adalah
mengingat jasa para pahlawan ya, sehingga dibuat patung-patung ya. Mungkin sekarang hanya sebagai pemanis atau menjadi sudut pandang yang lebih indah saja ya di kota-kota. Tetapi kita tidak tahu ya, barangkali suatu saat ketika di tempat-tempat ini terjadi sesuatu yang dianggap angker, kalau duduk di situ nanti besok harinya dapat rezeki misalnya. Kemudian kalau misalnya kalau togel-togel itu ya, misalnya tidur di situ bermimpi, kok nomornya cocok misalnya, waduh ini akhirnya menjadi dikeramatkan. Nah jadi waktu pun berlalu kita nggak tahu, bisa jadi sekian lama kemudian akhirnya disembah-sembahlah patung itu ya. Nah jadi sejak dini Islam sudah memberikan perhatian ya dan kewaspadaan ya, jangan sampai ada peluang-peluang yang digunakan oleh setan untuk membisikkan kalimat-kalimat kesyirikan. Itu sudah harus diantisipasi sejak awal. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadarunna alihatakum, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kamu. Wala tadarunna, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan waddan, penyembahan kepada wad, wala suwa'an, kepada suwa', wala yaguth, kepada yaguth, wala ya'uq, kepada ya'uq dan kepada nasra. Wa qad adallu katsira, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Wala tazidil zalimina illa dhalala, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Jadi inilah akhirnya tersebar luasnya bid'ah sesat dan menyesatkan, maraknya perdukunan dan mengadu nasib dengan anak panah. Jadi ramalan-ramalan, perdukunan ya, dan macam-macam ini dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Jadi mereka mengundi nasib dengan melemparkan anak panah. Kemudian juga dalam hal perbintangan, mereka merasa sial saat melihat sesuatu burung gagak itu sama dengan kematian, yang disebut dengan tatoyur. Merasa pesimis dengan fenomena yang terjadi. Kalau misalnya mau berangkat kerja ada ular, berarti ini bertanda buruk, wis nggak jadi, menggagalkan rencananya. Jadi merasa sial dengan melihat sesuatu yang terjadi. Nah, kemudian juga misalnya pesimis dengan angka-angka, dengan waktu-waktu, yang disebut dengan ad-dahriyah ya. Jadi ad-dahriyah ini adalah yang percaya yakin menisbatkan segala nasib manusia kepada zaman, kepada waktu, ataupun kebalikannya, mencaci ataupun bersuudzon kepada waktu. Nah, ini kan sama ya. Jadi kejahiliaan yang telah dilakukan, dialami oleh bangsa-bangsa ini telah terjadi terus-menerus sampai diadopsi ke lingkungan kita saat ini. Jahiliyah pada zaman modern ini masih ada yang seperti itu, yang merasa sial ya dengan angka 13 ya. Ini kan seluruh dunia ya, bukan hanya di Amerika, tapi seluruh dunia. Coba kita ke hotel-hotel, ke gedung manapun, ada nggak lantai 13 ya, diloncati. Paling mungkin dibuat ruang makan atau ada simbol tertentu ya, tapi nggak ada angka 13-nya itu ya. Saya pernah ini pesan ke salah satu bis ya, bis malam itu, mau berangkat tanggal 13 ya, padahal pegawainya nggak ada Pak ya, tanggal 13, setiap tanggal 13 libur. Nah, kenapa Mas? Nggak tahu ya. Jadi kan rugi kalau nggak berangkat ya. Nah, mungkin itu tadi ya, ada pesimisme ya, jadi tatoyur, merasa sial dengan angka ini, sehingga setiap tanggal 13 bis malamnya tidak beroperasi ya. Nah, ini kan menjadi keyakinan yang sudah sangat marak ya di masyarakat kita. Nah, padahal justru sebagian pemain bola misalnya hoki dengan angka 13-nya ya, atau barangkali untuk menghilangkan mitos-mitos itu, justru angka ini justru memberikan keberuntungan ya. Jadi ini sama sekali tidak berdasar lah. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan ya, larangan untuk meyakini ya ada
tradisi-tradisi, ada bahiro, ada saibah, ada wasilah dan ham ya. Ini bid'ah yang juga diwariskan oleh Amr bin Luhai tadi ya, yang diabadikan di surat Al-Maidah ayat ke 103 ya. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibah wala wasilah wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah. Bahirah ini adalah ya artinya anak betina. Kemudian as-saibah ini adalah anak unta yang telah beranak 10 betina secara berturut-turut dan tidak diselingi sama sekali oleh yang jantan. Unta semacam inilah yang dilakukan terhadapnya ritual saibah. Jadi ia tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, susunya, tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Nah, jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya dibelah. Nah, setelah itu ia dibiarkan lepas bersama induknya, tidak ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, serta tidak boleh diminum susunya kecuali oleh tamu sebagaimana yang diperlakukan terhadap induknya. Itulah ya keyakinan-keyakinan yang batil ya, tidak ada dasarnya yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Sedangkan al-wasilah itu adalah domba betina yang bila melahirkan 10 anak betina secara kembar berturut-turut dalam 5 kehamilan, tidak diantara atau tidak diselai kelahirannya yang jantan. Bila hal ini terjadi, maka mereka mengadakan ritual al-wasilah. Lalu mereka berkata, ia telah menjadi al-wasilah. Kemudian bila beranak lagi setelah itu, maka mereka persembahkan kepada kaum laki-laki saja, tidak kepada kaum wanita mereka. Kecuali ada yang mati, maka dalam hal ini kaum laki-laki dan wanita bersama-sama melahapnya. Nah, sedangkan alham adalah unta jantan yang bila sudah membuahkan 10 anak betina secara berturut-turut, tidak diantarai oleh yang jantan, maka punggung unta seperti ini dipanaskan, dicolok dengan api, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak digunakan kecuali untuk kepentingan ritual tersebut. Nah, ini kan mengada-ada ya, ritual-ritual yang dilakukan oleh mereka ya. Yaftaruna 'alallahil kadzib. Mereka mengada-adakan, membuat hal-hal ya yang dusta atas nama Allah, dan kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Nah, jadi inilah menjadi ini ya peta dari keberadaan berhala-berhala yang ada, yang diwariskan tadi dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ada Waddan di sini adalah untuk kaum Kalb di Taumatul Jandal, kemudian Suwa untuk Bani Hudzail di sini, kemudian Yahud untuk Bani Murad, untuk Murad dan Bani Ghatafan atau Ghataif, kemudian ada Ya'uq ya. Jadi ada Ya'uq di sini untuk Bani Hamdan. Kemudian ada Nasr. Nasr adalah untuk Himyar, keluarga dari Dzulkala, dan ada juga Yaquf di sini. Jadi inilah berhala-berhala yang tersebar luas, yang kurang lebih terjadi pada tahun 580 Masehi. Jadi ini coba, ini kalau 1 Masehi dianggap adalah kelahiran Isa, maka berarti kan sekitar ini ya terjadi sepanjang tahun yang lama seperti ini. Nah, jemaah sekalian, pada zaman jahiliyah itu terjadi banyak perpecahan dan peperangan di antara mereka, karena tidak ada yang sanggup untuk menjadi alat pemersatu. Tidak adanya agama yang mereka yakini sehingga bisa menyatukan semangat dan juga peradaban yang ada di antara mereka. Dan kondisi imarah, raja dengan mahkota atau tanpa mahkota, banyak penguasa-penguasa yang ada di wilayah-wilayah. Kemudian juga tentang masalah sosial, di antaranya yang terkenal adalah terjadi banyak perzinahan dan model pernikahan batil ya. Jadi pada saat zaman jahiliyah ini terjadi banyak sekali praktek-praktek perbudakan ya. Manusia diperbudak.
Kalau manusia yang menjadi budak, maka kondisinya ini lebih hina daripada hewan. Sampai seperti itu. Bahkan kalau wanita, ya, mereka menganggap wanita ini adalah menjadi komoditas nomor 2 yang diperjualbelikan dan menjadi terhina. Dan bisa diwariskan, nanti ada model-modelnya ya. Tetapi ada sebagian memang di kalangan elit, kalangan atas, itu tokoh-tokoh tertentu malah dipengaruhi oleh wanita ya. Kalau di Persia itu biasanya Kisra mengangkat penguasanya adalah dari wanita. Sehingga ada hadis yang mengatakan lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang mengangkat pimpinannya itu dari wanita. Ini dari kasus yang ada di Persia. Kemudian kalau di Arab, contoh misalnya bagaimana ketokohan Hindun, istri daripada Abu Sufyan, yang sangat dominan ya, mempengaruhi suaminya. Bagaimana bencinya Hindun ini kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, saking bencinya sampai membuat sayembara dan memberikan tantangan, challenge kepada budaknya Al-Wahsy. Kalau kamu sanggup memberikan jantungnya Hamzah itu, kamu akan saya bebaskan. Jadi Wahsy saat itu adalah budaknya Abu Sufyan. Maka pada saat perang Uhud berkesempatan untuk melemparkan tombak kepada Hamzah. Ketika Hamzah sudah meninggal, sudah syahid, maka Wahsy merobek dadanya Hamzah dan mengambil jantungnya, hatinya, dan menghadiahkan kepada tuannya, kepada Hindun, dan dimakan. Ya Allah, sampai seperti itu. Dan akhirnya ya dibebaskan ya, Wahsy ini dimerdekakan. Toh akhirnya Allah Ta'ala memberikan hidayah ya, baik itu kepada Wahsy, kepada Hindun, juga pada akhirnya mereka juga masuk Islam ya. Masa jahiliyah mereka betul-betul sesatnya luar biasa, tapi Allah Ta'ala akhirnya memberikan hidayah kepada orang-orang ini. Nah, jemaah sekalian, tentang model-model pernikahan yang terjadi pada masa jahiliyah yang sebagian besar dibatalkan ya, ataupun digugurkan oleh Islam. Yang pertama ada yang namanya nikahul istibdha. Apa nikah istibdha ini? Dalam fikih sunnah diceritakan oleh hadis Aisyah, disebutkan ya, bahwa nikah istibdha ini adalah nikah dalam rangka untuk mendapatkan anak yang berkualitas. Jadi kalau suami istri ya itu lama tidak punya keturunan, maka ketika istrinya sudah selesai menstruasi, si suami menyuruh kepada istrinya untuk berangkat pergi ke rumah salah satu tokoh laki-laki yang pinter, yang terhormat, yang kaya raya, pokoknya tokoh di sana. Untuk apa? Untuk bergaul dengan laki-laki itu. Jadi itu suaminya nyuruh kepada istrinya untuk bergaul dengan itu orang yang punya istilahnya bobot bebet yang bagus lah ya. Nah setelah itu, setelah tuntas, kembali lagi. Nanti ketika hamil, maka anaknya itu akan punya darah seperti tokoh tadi ya. Ini ya nikah yang namanya nikahul istibdha. Nah ini dibatalkan ya, tidak boleh ya. Islam tidak mengenal nikah yang seperti itu. Kemudian yang kedua ada nikah al-mukhadhanah. Mukhadhanah ini adalah seperti poliandri. Jadi seorang wanita punya banyak suami. Nah, jadi punya banyak suami. Mungkin karena wanita ini punya kelebihan ya, dari sisi kecantikannya, dari sisi hartanya, dari sisi keturunannya barangkali luar biasa, sehingga banyak laki-laki yang tertarik menjadi suami si wanita ini. Jadi dia punya suami di sana, di sini banyak. Nah, ini terjadi bukan hanya di Arab, tapi juga di Yaman, di Turkistan, di Siberia, di India Selatan, Sri Lanka, Vietnam, dan di bagian benua Afrika. Itu terjadi yang namanya nikah al-mukhadhanah ini, atau dalam istilah kita untuk gampangnya poliandri ya. Yang ketiga adalah jenis nikah asy-syighar. Pakai shin ya, bukan shad. Asy-syighar yaitu semacam nikah barter, nikahul badal ya. Jadi tukar menukar.
si ayah misalnya masing-masing wali ya itu semayanan dengan calon besannya. Kedua orang tua dari kedua mempelai menukarkan kedua anak laki-laki dan perempuan, masing-masing memberikan mas kawin kepada anaknya sendiri. Jadi tukar, ya tukar menukar, dan masing-masing diberikan kepada anaknya sendiri. Atau ada yang tidak diberikan, sudah ikhlas, maksudnya sama-sama rela ya. Atau bisa jadi pelakunya adalah si dia sendiri. Misalnya ada laki-laki ya dengan temannya punya saudara perempuan, dia punya saudara perempuan, maka dia menikah dengan saudara temannya yang perempuan tersebut, dan temannya itu menikah dengan saudarinya ini tanpa adanya mas kawin misalnya, nah tanpa adanya mahar misalnya. Itu sama juga disebut nikah tasyighar, dan ini tidak boleh ya. Para ulama mayoritas mengatakan tidak boleh, walaupun ada mengatakan sebagian boleh apabila memang tidak ada paksaan dan memang betul-betul ada ada maharnya ya. Barangkali ada panjenengan yang mendapatkan seperti itu. Saya juga ada ya kawan yang saudara kemudian nikah dengan sesama adiknya, maksudnya sesama saudara, jadi saudara laki-laki dua dengan saudara perempuan dua, kemudian saling menikah. Ya ini ada kemiripan, tapi saya kira berbeda ya, karena ini maksudnya barter ya, semacam barter ini, dan tidak menghargai status masing-masing ya. Jadi memang para ulama beda pendapat dalam masalah ini. Yang keempat adalah pernikahan warisan. Jadi dalam hal ini istri itu tidak lebih dari barang warisan. Apabila misalnya seorang wanita ya menikah dengan seorang laki-laki, nah kemudian si suami ini meninggal dunia ya, jadi suaminya meninggal dunia, wanita ini tidak otomatis statusnya tertalak. Kalau di Islam kan tertalak ya, sekitar setelah usia iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau iddahnya selesai berarti kan otomatis talak wafat ya, talak mati. Tapi kalau pada masa jahiliyah, si istri ini tidak otomatis tertalak. Dia menunggu persetujuan saudaranya laki-laki dari suaminya ini. Kalau si saudara laki-laki ini, maksudnya adik ipar ya ataupun kakak ipar, menghendaki, maka otomatis mantan kakak atau saudara iparnya itu menjadi istri daripada laki-laki ini, adik ataupun kakak daripada yang wafat ini. Bisa dipahami ya? Jadi itu diwariskan. Nah, si istri diwariskan kepada saudaranya. Begitu pula kalau ayah meninggal dunia, si ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang wanita yang dia itu adalah dulu statusnya adalah ibu tiri daripada si anak. Kalau si anak menghendaki, si anak tiri menghendaki, bukan ibu kandung ya, tapi kepada ibu tirinya si anak menghendaki, maka anak ini bisa menikahi mantan ibu tirinya itu. Nah itu masa jahiliyah yang dalam Islam nggak boleh ya. Wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma qad salaf. Jangan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi sebelumnya oleh bapak kalian, kecuali dulu pada masa jahiliyah. Jadi itu dibatalkan oleh Islam ya. Dan itu terjadi di Persia ya, banyak terjadi di Persia, di Iran sana. Yang kelima ada pernikahan mut'ah. Nah, pasti panjenengan paham ya, nikah mut'ah ini ya sampai sekarang ada di orang-orang Syiah, nikah kontrak. Laki-laki sama perempuan akad nikah, tapi pada batasan waktu tertentu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nanti mereka cerai. Nah, ini dibatalkan ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh nikah mut'ah ini. Dulu pernah boleh ya, pada masa-masa ketika kaum muslimin berangkat perang dan meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama. Nah, ketika ditanya berapa lama sih wanita-wanita ditinggalkan oleh suaminya itu, ada mengatakan 4 bulan atau sekian ya. Maka kalau lebih ekspedisi peperangan yang melebihi waktu batasan kesabaran wanita atau laki-laki ya, maka dia di tempat peperangan ekspedisi sana itu bisa menikah dengan
wanita-wanita sana dalam waktu yang terbatas. Itu awalnya boleh nikah mut'ah, tapi pada akhirnya dihapuskan. Yang berlaku adalah yang sekarang ini, tidak boleh ya. Nah, kemudian yang keenam adalah menggabungkan dua istri antara kakak dan adik, mbak dan adiknya, nggak boleh. Nah, ini dalam Islam tidak boleh. Kalau pada zaman dulu ya memang dibolehkan. Kalau sekarang kita nggak boleh. Di An-Nisa 23, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, tidak boleh menggabungkan antara dua saudari kecuali yang dulu pada masa jahiliyah. Jadi menggabungkan di Al-Quran itu mbak dengan adiknya. Kalau dalam hadis juga dikiaskan, tidak boleh menggabungkan antara seorang istri dengan bulenya, dengan budenya, nggak boleh ya. Apalagi dengan ibunya ya juga nggak boleh. Pokoknya dengan mahramnya itu tidak boleh. Yang ada kaitannya ya, kalau antara saudara ataupun dari faktor keponakan tadi ya. Baik, jadi kemudian di sana terjadi hilangnya keadilan dan keengganan menolong sesama, sehingga ditegur ya oleh Allah Ta'ala di surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yang mendustakan hari akhir, yang tidak percaya dengan hari kiamat. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, mereka itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahutu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Fawailul musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum sholatim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya, alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya, yang suka pamer, berharap pujian dari orang lain, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Barang berguna ini apa? Banyak sekali. Barang yang suka biasanya satu sama lain saling pinjam meminjam. Jadi kalau kita bertetangga, maka jangan bakhil. Segala sesuatu yang bisa dipinjam-pinjamkan, ada cangkul, barangkali ada sabit, ada pacul, atau ada yang lain-lainnya, barang-barang yang bukan pribadi ya, tapi itu biasa untuk dipinjam-pinjamkan, maka kita harus saling tolong menolong ya, tidak boleh bakhil dalam hal ini. Nah, kegelapan pada masa jahiliyah ini menyelubungi dunia, terlihat pada kebudayaan beberapa negeri terbesar sebagai berikut. Di Romawi ini rata-rata mereka adalah penganut Kristen. Nah, Nasrani sudah berubah menjadi Trinitas ya. Jadi sudah ada unsur-unsur kesyirikan. Kemudian di sana ada kerusakan moral. Jadi tradisi adu manusia atau gladiator sudah biasa di sana ya. Kemudian ada orang-orang Yahudi gemar merubah isi kitab suci. Kemudian di Persia ada keyakinan Zoroaster. Zoroaster ini adalah meyakini adanya peperangan antara cahaya dan kegelapan, antara roh baik dan roh jahat ya, antara dewa kebaikan dan dewa kejahatan, yang akhirnya menjadi Majusi, yaitu menyembah unsur alam, yaitu api khususnya. Jadi ada seorang sahabat dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Nah, dulunya bapaknya adalah yang biasa menyalakan api itu, tokoh Majusi. Jadi akhirnya berhijrah ke Madinah dan masuk Islam. Sempat terdapat faham, yaitu men-share pasangan ya, perkawinan saudara dan lain-lain. Kemudian ada India, di sana mayoritas adalah Hindu, banyak tuhan-tuhan dan adanya kasta-kasta. Jadi kurang lebih inilah pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kejahiliaan ini. Iman ibarat tanaman yang harus terus disirami. Tugas para dai untuk terus memberikan peringatan. Perlu adanya mekanisme saling ingat mengingatkan. Romawi dan Persia adalah negara adidaya, namun tetap terhitung sebagai yang terselubungi masa zaman jahiliyah. Kemegahan bukan jaminan tercerahkannya satu kaum. Dalam mengembalikan kebangkitan umat Islam tidak selayaknya terpukau hanya pada tampilan luar suatu kaum, lalai dari pembenahan hal-hal yang mendasar seperti akidah, ruhiyah, akhlak dan lain-lain. Inilah yang lebih penting ya. Jadi pembangunan bukan semata-mata fisik, tetapi yang lebih penting adalah pembangunan rohani. Nah, inilah yang bisa kita ambil pelajaran
dari mukadimah ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.